Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fani dan Ursanti dari kelompok 1 akan menerangkan tentang bab Customer Relationship. Langsung saja ke intinya. Customer Relationship Management adalah suatu strategi perusahaan atau organisasi yang digunakan untuk mengelola hubungan antara pelanggan ataupun calon pelanggan yang akan membeli produk kita. Sebenarnya tujuan perusahaan yang pertama adalah untuk memberikan profit yang besar dan nilai plus pada perusahaan. Akan tetapi, CRM ini adalah suatu pelayanan pendekatan kepada konsumen dan memberikan nilai plus pada perusahaan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Alfarizi. Nomor induk mahasiswa 12405183278. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi bagian yang C, yaitu tahapan CRM. Menurut Kalokta dan Robinson pada tahun 2001 terdapat 3 tahapan CRM, yaitu yang pertama, mendapatkan pelanggan baru dengan memberikan kemudahan pengaksesan informasi, inovasi baru, dan mendapat pelayanan yang menarik. Dan yang kedua adalah meningkatkan hubungan dengan pelanggan yang telah ada melalui pemberian pelayanan yang baik terhadap pelanggannya. Penerapan selling atau upselling pada tahapan kedua dapat meningkatkan pendapatan perusahaan dan mengurangi biaya untuk memperoleh pelanggan. Dan yang ketiga dan yang terakhir adalah mempertahankan pelanggan, yaitu adalah retain. Tahap ini merupakan usaha mendapatkan loyalitas pelanggan dengan mendengarkan pelanggan dan perusahaan memenuhi keinginan pelanggan. Dan yang selanjutnya saya akan menjelaskan yang D, yaitu adalah orientasi produk untuk orientasi pelanggan. Jadi di sini Customer Relationship atau CRM berfokus pada merawat hubungan pelanggan atau membangun dan mengelola hubungan antara perusahaan atau organisasi dan stakeholder. CRM membutuhkan penyusunan seluruh perusahaan strategi bisnis termasuk semua penjualan dan seluruh komunikasi untuk pemeliharaan sistematis hubungan pelanggan. Jadi fokusnya adalah berorientasi pada produk, berorientasi pada layanan, dan berorientasi pada pelanggan. Dan nilai yang tinggi dikaitkan dengan kegunaan pelanggan. Jadi tujuan dari semua kegiatan CRM adalah untuk memperoleh dan meningkatkan nilai pelanggan serta profitabilitas pelanggan selama seluruh waktu hubungan pelanggan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Yafi. Saya dari kelompok 1. Di sini saya akan sedikit meneruskan penjelasan tentang manajemen pelanggan. Saya di sini akan menjelaskan 2 poin. Yang pertama yaitu model ekuitas pelanggan, dan yang kedua adalah analisis Customer Relationship Management. Langsung saja yang pertama yaitu model ekuitas pelanggan. Nilai pelanggan jangka panjang memiliki banyak interpretasi karena nilai oleh pelanggan di berbagai perannya harus dipertimbangkan. Sedangkan ekuitas pelanggan adalah nilai dari pelanggan atau basis pelanggan dalam upaya untuk mencapai tujuan moneter dan non moneter. Ekuitas pelanggan ini sering ditandai oleh 3 faktor. Yang pertama yaitu ekuitas nilai, ekuitas merek, dan ekuitas retensi. Yang kedua yaitu adalah analisis Customer Relationship Management. Dalam hal ini analisisnya dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu data pelanggan warehouse, dan yang kedua evaluasi data cube multidimensional. Yang pertama yaitu ada data pelanggan warehouse. Perubahan dari orientasi produk ke orientasi pelanggan difasilitasi oleh teknologi dan teknologi komunikasi dalam pembentukannya. Jika pelanggan dan perilaku mereka dikenal, maka pelanggan dapat dibagi menjadi beberapa kelompok. Pembagian tersebut dapat dilakukan sesuai dengan potensi keuntungan, pengeluaran modal, biaya akuisisi, risiko pasar, atau faktor keberhasilan perusahaan spesifik lainnya. Yang kedua yaitu ada evaluasi data cube multidimensional.
Database operasional dan aplikasi berkonsentrasi pada fungsi kawasan kinerja yang berorientasi jelas untuk transaksi bisnis. Tujuannya adalah untuk membuat data yang tersedia dengan cepat dan akurat untuk penyelesaian bisnis. Database ini yang terutama ditujukan untuk membantu dalam penyelesaian bisnis daripada untuk analisis dan evaluasi. Ada beberapa aplikasi lainnya yang telah dikembangkan untuk membantu dengan analisis dan mendukung keputusan, yaitu ada OLAP. OLAP adalah gudang data dengan data kubus multidimensi di mana semua fakta yang relevan dengan proses pengambilan keputusan meliputi sewenang-wenang evaluasi parameter dimensi yang telah disimpan atau yang telah disediakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afi NIM 301 akan menjelaskan poin G, yaitu operasional customer relationship management. Proses penjualan perusahaan mendukung pada siklus pembelian pelanggan. Siklus pembelian pelanggan sebagai berikut, yaitu yang pertama produk dan informasi harga. Maksudnya di sini itu informasi rinci tentang produk dan layanan serta aspek penggunaannya dikomunikasikan melalui saluran yang sesuai. Terus yang kedua yaitu order dan penyelesaian pembelian. Maksudnya perintah diterima dan pesanan pembelian akan dilepaskan. Lalu yang ketiga yaitu pengiriman dan penyediaan jasa. Maksudnya di sini itu produk yang dibeli tersebut yang setelah diorder akan dikirim dan setelah itu akan menyediakan jasa. Selanjutnya yaitu layanannya meliputi sebagai berikut. Yang pertama instalasi, yang kedua pelatihan, yang ketiga layanan pelanggaran, dan yang keempat koneksi pelanggan. Mungkin cukup sekian, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intania Muyana Sofi, NIM 273, akan melanjutkan pemaparan dari Mbak Afi, yaitu cara memeriksa dan mengoptimalkan penggunaan data CRM. Cara memeriksa dan mengoptimalkan data CRM merupakan aktivitas yang harus diprioritaskan oleh tim sales, tim marketing, dan pejabat perusahaan agar menghasilkan penjualan dan hubungan pelanggan yang berkualitas. Cara memeriksa dan mengoptimalkannya yaitu ada 4. Yang pertama, kumpulkan data dengan cara yang benar. Untuk menghasilkan data yang akurat pada sistem CRM yang Anda miliki, maka Anda perlu menetapkan KPI, merupakan strategi yang dapat Anda terapkan agar data tetap berkualitas yang ada pada sistem CRM Anda. Yang kedua, cek kualitas data. Memeriksa kualitas data secara berkala dan menghapus data yang tidak diperlukan harus dilakukan oleh tim sales dan leader. Kegiatan ini akan menjaga kualitas data pada sistem CRM agar tetap terjaga. Yang ketiga, gunakan data untuk meningkatkan performa dalam mengambil keputusan. Anda perlu menjadikan sistem CRM sebagai bagian dalam pengambilan keputusan. Jangan hanya menyimpan data tetapi tidak pernah menggunakan data tersebut untuk pendukung pengambilan keputusan. Yang keempat, pastikan Anda memiliki tim yang paham lebih dari satu. Sebagai leader, Anda perlu memastikan bahwa setidaknya memiliki 2 atau lebih orang yang menguasai CRM dan bagaimana menjaga kualitas data pada sistem. Jika ada lebih dari 1 orang yang menguasai hal ini, maka ini dapat menghindari adanya potensi turunnya kualitas data saat anggota tim menguasai tersebut tidak dapat ke kantor. Kemudian, yang I, penggunaan sistem CRM. Ada 7. Yang pertama, sistem kios. Sistem kios adalah sistem informasi yang digunakan di tempat di mana produk dan jasa dijual. Sistem kios memungkinkan
pelanggan untuk mengakses layanan, sentuh untuk dioperasikan sederhana. Pelanggan dapat menelpon dan mempelajari presentasi yang diinginkan dan dokumen pembelian. Yang kedua, elektronik katalog produk. Katalog produk elektronik dapat dikonsultasikan dan diakses secara online atau secara offline. Keuntungan dari katalog online yaitu bahwa informasi dan kutipan termasuk di dalamnya dapat diperbarui. Kemudian yang ketiga, menawarkan sistem menambah katalog produk elektronik. Jika sistem memiliki sistem pemasaran, maka pelanggan dapat meminta produk yang diinginkan tanpa gangguan media. Kemudian yang keempat, sistem penjualan. Penawaran sistem yang digunakan oleh pelanggan, sementara sistem penjualan dibantu komputer, terutama digunakan oleh karyawan penjualan. Mereka memiliki fungsi untuk analisis pelanggan, tanggal, dan perencanaan rute, konfigurasi produk, dan perhitungan harga, serta menawarkan generasi dan order entry. Yang selanjutnya, sistem help desk. Sistem help desk yang digunakan oleh pusat interaksi ketika pesan dan keluhan masalah perlu dikumpulkan dan diproses. Mereka digunakan dalam hubungan dengan hotline dan nomor layanan dan memungkinkan untuk penyediaan disebut tiket masalah. Dan yang terakhir yaitu web portal. Web portal menawarkan kemungkinan organisasi yang luas antara perusahaan dan para pelanggan yang memiliki koneksi internet. Fungsi dari web portal juga telah digunakan pada perangkat mobile untuk beberapa waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Takia Al-Rafidah. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai teknologi pendukung CRM. Pentingnya integritas untuk bisnis. Diperlukannya teknologi pendukung CRM agar sistem CRM berjalan secara maksimal. Di sini teknologi pendukung CRM memegang peranan penting dalam bisnis karena teknologi pendukung CRM menjadikan komunikasi antara perusahaan dan pelanggan menjadi lebih baik, lebih cepat, dan lebih mudah, sehingga terciptalah komunikasi yang baik antara perusahaan dan pelanggan guna mewujudkan tujuan mereka bersama. Lalu bagaimana teknologi pendukung CRM dalam membantu perusahaan? 1. Memahami kebutuhan pelanggan. Di sini perusahaan agar sadar terhadap kepuasan pelanggan dengan apa yang telah mereka tawarkan, baik berupa produk maupun jasa, sehingga perusahaan dapat mencari celah untuk bagaimana mereka dapat mencapai kepuasan dalam mewujudkan kepuasan pelanggan. 2. Membantu perusahaan untuk tetap update dengan tren yang sedang berlangsung. Di sini perusahaan akan menjadi lebih kreatif dalam mencari celah untuk memenangkan persaingan di dalam pasar dan selalu menjadi unggul dalam kompetitor. Terus 3. Memberikan kesuksesan dan produktif terhadap perusahaan. Di sini, dengan integrasi teknologi pendukung CRM, perusahaan menjadi lebih sukses dan lebih produktif yang akan berdampak untuk meningkatkan penjualan dan keuntungan terhadap perusahaan. Lalu, apa saja teknologi pendukung CRM? 1. Email. Di sini email berfungsi untuk memberikan informasi transaksi terhadap pelanggan. 2. Telemobile. Mobile di sini berupa SMS yang fungsinya sama dengan email. 3. Aplikasi pesan berupa WhatsApp Business. 4. Call center. Di sini call center juga sama memberikan informasi transaksi terhadap pelanggan.
serta penyedia jasa servis yang berupa dengan call center maupun customer service. Di Indonesia sudah ada software call center yang berupa kontak. Sekian penjelasan dari kami. Apabila ada kurang dan lebihnya mohon dimaklumi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.